Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan pada hari ini, yang kemarin kita sudah membahas tentang macam-macam hukum puasa. Sekarang membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa itu banyak sekali. Ya, ini bagus mengutip dari kitab Fathul Mu'in wa Hasiyah I'anatul Talibin. Juz 2 halaman 255 sampai 258. Dan di dalam kitab Fathul Mu'in ini setidaknya ada 10 hal yang bisa membatalkan puasa. Ya, tapi tidak hanya itu, sebenarnya banyak kalau kita detailkan. Ini tidak detail, tapi yang umum yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Yang pertama yang membatalkan puasa adalah masuknya benda atau barang ke bagian batin atau rongga tubuh manusia. Rongga tubuh manusia itu yang mana? Yaitu yang terbuka seperti mulut, kemudian telinga, kemudian hidung, kemudian kobul. Kobul itu apa? Kobul itu alat kelamin perempuan. Terus kemudian dubur. Dubur itu ya untuk buang air besar itu ya. Itu. Nah, ini hati-hati semuanya memasukkan barang atau benda ke rongga-rongga yang terbuka seperti itu. Misalkan di mulut. Nah, di mulut itu yang sering ya setelah kita melakukan sahur, itu kalau bisa sehabis sahur sebelum subuh kita gosok gigi. Ya, gosok gigi. Supaya apa? Sisa-sisa makanan atau selilit itu ya, sisa makanan yang ada di gigi itu bahaya sekali. Misalkan kita setelah subuh kemudian ada selilit itu lepas atau sisa makan itu lepas dari rongga gigi kemudian kita telan, itu bisa membatalkan puasa. Ya maka minimal kumur-kumur atau setelah makan sahur kemudian kita minum air putih 1 gelas itu ya. Minimal itu. Supaya apa? Supaya sisa makanan yang ada di rongga-rongga mulut, di sela-sela gigi itu tidak ada. Ya, memang lebih aman itu kalau setelah kita melakukan sahur sebelum subuh kita sudah gosok gigi, itu aman. Jadi selilit-selilit atau sisa makanan yang ada di rongga gigi itu hilang, bersih itu. Nah, terus kemudian apalagi ya, minum air putih tadi yang 1 gelas setelah melakukan sahur itu gunanya misalkan kita bersendawa itu tahu ya, glegeen itu. Nah, itu kalau makanan itu keluar lagi sampai ke rongga mulut, nah itu ya, sampai ke tenggorokan mulut, kemudian kita telan lagi, itu bisa membatalkan puasa. Nah, maka untuk mengatasi itu adalah kita minum air putih. Sampai terasa ya. Misalkan kita makan soto atau makan gulai, itu kemudian kita bersendawa atau gelegean itu, kemudian terasa rasa asin atau rasa gurihnya. Itu kemudian kita telan, itu bisa membatalkan puasa. Nah, untuk mengantisipasi seperti itu kita minum air putih 1 gelas supaya semua ini itu turun bersih sampai ke lambung.
Nah, kalau sudah seperti itu, kalau kita gelegean ya sudah tinggal udaranya saja. Tidak sisa makanan yang ada di tenggorokan, di kerongkongan itu keluar gitu ya. Nah, itu. Terus kemudian masuk barang ke telinga. Nah, ke telinga itu misalkan maksimal itu batasan kalau diperbolehkannya itu kalau kita korek-korek telinga itu sebatas jari-jari kita gitu ya. Misalkan gatal di dalam itu pakai jari-jari itu boleh. Maksimal itu. Jangan sampai pakai apa itu yang pakai curek gitu ya. Tidak boleh alat itu ya. Tidak boleh. Itu bisa membatalkan puasa. Apa terus kemudian lagi untuk apa itu bulu-bulu bulu ayam atau bulu burung gitu ya dimasukkan diklik-klik itu juga nggak boleh. Itu bisa membatalkan puasa karena terlalu dalam itu. Terus kemudian intinya kalau diperbolehkannya di makfu itu diperbolehkan maksimal, batas maksimal kalau kita jari kita masuk ke telinga itu maksimal. Jadi tidak boleh terlalu dalam. Terus kemudian di rongga hidung. Rongga hidung pun juga sama. Itu nggak boleh dikorek-korek hidungnya itu pakai dikilik-kilik gitu loh ya. Pakai bulu ayam gitu kan, masukkan dulu kemudian kita bisa gebres-gebres itu. Ya, itu tidak boleh. Nah, terus ini masa pandemi ya, corona ini ada swab. Nah, swab itu dimasukkannya alat sampai 2 malam sekali di hidung gitu. Nah, itu tidak boleh. Kalau swab itu bisa membatalkan puasa berdasarkan kitab ini. Jadi kalau mengatakan ini karena mudarat tidak batalkan puasa, monggo lah. Silahkan hukum itu. Tapi kalau menurut Fathul Mu'in ini itu bisa membatalkan puasa kalau swab itu. Nah, karena terlalu dalam, masuk ke rongga hidung itu terlalu dalam. Itu bisa 1 sekian inilah panjangnya masuk ke lubang hidung. Itu bisa membatalkan puasa. Terus kemudian lagi ke dubul. Dubul itu Dubur itu adalah keluarnya kotoran buang air besar kita. Nah, itu kalau kita masuki apa benda, itu juga apa namanya bisa membatalkan puasa. Misal ada yang sembelih tidak bisa keluar bedegelen lah bahasanya Jawa itu ya. Bedegelen tidak bisa buang air besar karena kerasnya. Kemudian ada obat yang dimasukkan ke dalam dubur kita, ke dalam dubur kita dimasukkan seperti kapsul itu ya, dimasukkan jus itu kan, supaya mengurai kotoran-kotoran yang tidak bisa keluar atau keras itu bisa batal. Tuh ya. Terus kemudian kalau kita hati-hati puasa berenang, apakah nggak boleh berenang? Puasa boleh tapi hati-hati. Nah, kalau hati-hatinya bagaimana? Misalkan kita buang angin ya, buang angin atau ngentut gitu ya. Di dalam air itu tidak boleh dia batal karena apa? Dubur kita itu terbuka buang air, kemudian khawatirnya di dalam itu bisa masuk airnya. Nah, itu yang bahaya. Terus kemudian buang air besar itu di dalam air ya aneh-aneh ya, tapi ya itu nggak boleh. Itu memang itu nggak boleh. Misalkan buang air di sungai itu tenggelam gitu ya. Apa namanya? Ditenggelamkan. Jadi di dalam air ya terendam di dalam air kemudian kita buang air besar di sana nggak boleh waktu puasa itu akhirnya airnya bisa masuk ke dubur kita. Nah, terus kemudian yang hati-hati lagi untuk ceboknya. Ceboknya itu ya bersuci istinjaknya setelah buang air besar. Nah, ini yang perlu dihati-hati itu kalau istinjaknya kalau kita tidak boleh menggunakan ujung-ujung jari ini. Tidak boleh. Khawatirnya apa ujung-ujung jari ini bisa masuk sampai ke batin anggota tubuh terlalu dalam. Nah, ini tidak boleh. Yang boleh gimana?
ini. Lewat apa ya? Ya gini yang ini. Epek-epeknya ini. Jadi gini. Sekesek pakai ini. Digesek-gesek pakai ininya. Tidak pakai pucuknya. Ujung-ujungnya tidak, tapi pakai ini. Ya, pakai ini. Itu kalau untuk istinjaknya. Terus kemudian yang bisa membatalkan itu adalah masuknya ke ruang kobul. Kobul itu masuk yang perempuan ya terutama. Itu kalau ceboknya itu sama. Tidak boleh pakai ujung-ujung jari ini. Tapi lewat apa namanya ini batangnya. Ya, dari batangnya ini. Hati-hati waktu cebok perempuan. Kalau laki-laki gampang ya. Ya enggak. Ceboknya mudah sekali. Sudah itu ya. Yang pertama adalah masuknya benda ke dalam lubang-lubang tubuh manusia. Yang kedua adalah muntah yang disengaja. Muntah yang tidak sengaja bagaimana? Muntah yang tidak sengaja misalkan terlalu terlalu kenyang. Terus kemudian setelah tidur, kemudian setelah sahur ya, sahur kekenyangan, terus kemudian tidur, kemudian bangun setelah subuh itu adzan subuh, kemudian bangun, misalkan itu ya. Kemudian mual-mual, muntah. Nah, itu enggak apa-apa, itu tidak disengaja. Nah, yang muntah yang sengaja bagaimana? Muntah yang sengaja itu dilogrok-logrok itu loh ya. Nah, diogok-ogok itu supaya muntah. Nah, itu namanya muntah yang disengaja. Itu enggak boleh. Nah, terus kemudian kalau mabuk misalkan naik kendaraan kemudian mabuk itu ya. Bukan anu ya, mabuk apa itu bukan, tapi mabuk karena apa namanya ke kendaraan. Misalkan Kediri Surabaya perjalanan itu kemudian di tengah jalan mual-mual, mabuk itu namanya ya. Mabuk darat. Itu muntah. Itu enggak apa-apa. Tapi ingat, sisa-sisa makanan yang ada di dalam mulut segera dicuci, dibersihkan pakai dikumur-kumur. Tidak boleh ditelan lagi. Nah, kalau ditelan lagi itu akan membatalkan puasa. Terus kemudian yang ketiga yang bisa membatalkan puasa adalah keluarnya sperma dengan sengaja pas waktu siang hari atau pagi hari, setelah subuh, setelah terbit sampai menjelang matahari terbenam sampai maghrib lah. Misalkan pagi itu keluar sperma bagi laki-laki disengaja tapi sengaja. Dan bagaimana caranya? Itu nanti kalau sampean sudah dewasa akan tahu kata-kata ini. Karena ini masih ada yang belum balik, maka tidak bagus silahkan secara gambiang. Itu. Terus kemudian yang keempat adalah gila. Gila atau stres itu ya. Jadi walaupun 1 menit itu dia gila, itu batal puasanya. Jadi orang gila itu kalau puasa ya tidak sah itu ya. Karena orang gila 1 menit saja sudah tidak sah. Apa namanya? Batal puasanya. Kemudian mabuk, pingsan tahu ya. Semaput itu ya. Mabuk itu mendem itu. Mendem ya, mendem bukan anu mabuk-mabukan, minum-minuman keras kemudian mabuk. Nah, itu tidak boleh berpuasa, batal puasanya. Terus kemudian epilepsi. Epilepsi tahu ya, epilepsi. Nah, itu juga tidak yang tetap itu juga membatalkan puasa. Jadi orang epilepsi, orang gila, tidak ingat-ingat tidak lupa ingatan itu ya. Itu ya batal puasanya. Kemudian murtad. Ya, lanjutnya adalah murtad. Murtad itu adalah keluar dari agama Islam secara zahir batin. Jadi tidak cuman omongan saja. Misalkan saya keluar dari Islam, guyonan itu ya. Guyonan seperti itu enggak apa-apa. Tapi kalau benar-benar yakin saya keluar dari agama Islam, itu murtad. Diyakini oleh hati, dilakukan oleh mulut, diucapkan dengan mulut, dilakukan dengan perbuatan tidak. Nah, itu walaupun 1 detik saja setelah mengucapkan itu berarti dia sudah batal puasanya, murtad. Kemudian
Yang selanjutnya adalah haid. Haid itu bagi perempuan. Misalkan haid itu keluar darah perempuan kalau sudah dewasa setiap bulan sekali umumnya. Itu langsung bisa batal puasanya. Ya, haid. Kemudian nifas. Nifas itu ya orang baru melahirkan, keluar darahnya perempuan. Itu setelah melahirkan itu ya batal puasanya. Haid apa namanya, nifas namanya. Terus kemudian melahirkan ya jelas ya, melahirkan juga batal. Misalkan pas waktu bulan Ramadan ini kemudian melahirkan, ya dia juga batal puasanya seketika itu. Ya, haid, nifas, melahirkan itu wajib dikodok, diganti itu ya, diganti puasanya di bulan selain Ramadan. Setelah Ramadan harus diganti puasanya yang bolong-bolong ya, terutama yang nifas itu ya. Nifas itu sampai maksimal umumnya 40 hari itu keluar darah terus ya, itu tidak bisa 1 bulan penuh itu dia batal puasanya, tidak bisa melakukan puasa ya. Itu di bulan berikutnya, bulan Syawal kalau sudah suci itu bisa melakukan puasa Ramadan, mengkodok mengganti puasa Ramadannya di bulan yang lain. Itu ya yang bisa membatalkan puasa. Sementara itu dari Pak Agus, kurang lebihnya mohon maaf. Ingat, jangan lupa tulis komentar di kolom komentar di bawahnya video ini, ditulis komentarnya, tulis nama, kelas, nomor absen kalau ingat. Nah, supaya nanti untuk apa toh? Seperti itu biar Pak Agus nanti tahu, oh ini yang karena ini kegiatan Ramadan. Pak Agus harus tahu siapa yang mendengarkan, siapa yang tidak. Jadi harus diberi komen. Jadi nanti akan ada nilainya tersendiri di sana yang komen. Itu ya, tulis nama dan kelas, nomor absen. Kalau ingat nomor absennya. Dari itu dulu dari Pak Agus. Kurang lebihnya semoga puasa kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita puasa kita nutuk sampai 1 bulan ini tidak ada sakit, akhirnya kita tidak ada udur, sehingga kita bisa berpuasa selama 1 bulan ini penuh. Amin. Sekian dulu, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.